Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman sekalian, pada pagi hari tadi kita menyelenggarakan rapat bersama mengundang seluruh jajaran Stranas PK dan para inspektorat di kementerian lembaga. Ini sebuah quick response karena pada tanggal 20 Maret yang lalu, para menteri telah menandatangani komitmen bersama tentang Stranas PK ini. Kita berharap bahwa tidak cukup berhenti sampai di menteri, tetapi para APIP ini bekerja untuk melanjutkan komitmen itu sampai dengan ke bawah. Sehingga apa yang diharapkan dalam Stranas PK itu mulai dari atas sampai dari ke bawah mengalir dengan baik dan tahu harus bagaimana mensikapi situasi itu. Itu yang pertama. Jadi ini sebagai quick response. Yang kedua, ini adalah kegiatan untuk melakukan penguatan terhadap APIP, terhadap aparat pemerintah yang aparat pengawasan internal pemerintah. Harapannya apa? Harapannya ada sebuah standarisasi di dalam bekerja. Yang kedua, koordinatornya siapa? Agar nanti semakin jelas. Nah, tadi ada berbagai masukan yang sangat baik dari para APIP tadi, dan ini semuanya sudah kita respons. Setidak-tidaknya 4 persyaratan, ya. 1, APIP harus memiliki independensi yang tinggi. Yang kedua, harus memiliki kompetensi yang tinggi. Yang ketiga, anggarannya harus mencukupi. Yang keempat, SDM-nya harus yang terbaik. Nah, tadi berbagai hal masukan itu sudah kita respon, sudah kita catat, nanti akan kita tindak lanjuti. Kami akan rapat bersama antara Stranas PK nanti dengan kementerian terkait agar terjadi pembenahan yang semakin baik ke depan. Demikian dari saya, dan nanti dari Pak Wakil KPK, Pak Gufron akan menyampaikan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Teman-teman media, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala KSP, Bapak Muldoko, jadi kegiatan ini adalah rangkaian untuk memastikan bahwa Stranas PK yang kita launching beberapa bulan yang lalu yang berupa 15 rencana aksi setelah dipahami oleh pimpinan masing-masing kementerian lembaga dan juga pada saat itu di depan para dirjen yang akan melaksanakan secara teknis. Maka kemudian pada siang hari ini kita mengumpulkan para inspektorat di kementerian lembaga untuk memastikan bahwa inspektorat yang berfungsi sebagai lembaga konsulting dan juga insuren itu memastikan program-program Stranas PK dikonsultasikan dan juga diinsurinkan oleh APIP maupun inspektorat di masing-masing lembaga agar apa yang dikomitmeni itu terlaksana sesuai dengan target-target yang diharapkan pencapaian rencana aksi 15 rencana aksi Stranas PK di 2015 ini. 2023 ini. Sebagaimana disampaikan tadi kita berdiskusi juga kemudian menggali dan mendengar masukan dari lembaga inspektorat maupun APIP kita. Itu intinya harapannya adalah bagaimana memastikan standar sebagaimana disampaikan Pak Muldoko tadi, standar independensi, standar kompetensi, standar anggaran, dan juga standar jumlah SDM yang memadai yang mencukupi. Karena ternyata beberapa kementerian lembaga menunjukkan beberapa perbedaan. Levelnya berbeda, jumlah SDM-nya berbeda, anggarannya berbeda, bahkan juga perlakuannya berbeda terhadap APIP ini. Ini yang kemudian prasyarat untuk kemudian memastikan
Irjen ataupun Inspektorat ataupun SPI berjalan sebagaimana yang kita harapkan, mampu mengawal program-program baik program kementeriannya maupun program Sanas PK, maka mesin Inspektorat ini perlu kemudian distandarisasi sehingga apa kinerja-kinerjanya kemudian tidak saling jomplang ya. Ada kementerian yang bagus inspektoratnya, ada kemudian yang tidak. Hal-hal yang seperti ini tadi dibahas dan didiskusikan tentu menjadi bagian masukan kepada Sanas PK untuk ditindaklanjuti supaya APIP kita kuat dan mampu memberikan konsultasi, memberikan arahan dan menavigasi kementerian lembaga agar mencapai tujuan-tujuan program kelembagaannya maupun dalam kerangka pencapaian target-target pencegahan korupsi. Karena sesungguhnya ketika ada korupsi, maka program pemerintah itu menyimpang. Memastikan supaya targetnya tercapai, maka harus dengan cara pencegahan korupsi. Jadi Sanas PK adalah senafas dengan pencapaian target-target masing-masing lembaga negara. Dan yang terakhir, kita juga tadi berkomitmen bahwa ini adalah bagian dari respon cepat, katanya beliau, untuk meningkatkan IPK kita, mengembalikan Indonesia bahwa komit untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang melayani rakyat dan bebas dari korupsi. Demikian saya kira yang dapat kami hantarkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik teman-teman sekalian, saya pikir cukup pembahasan kita pada Sanas PK. Ya, peran KSP sekarang adalah bagaimana kita melakukan debottlenecking, karena tadi dari berbagai kementerian lembaga yang berkaitan dengan eksistensi inspektorat ini perlu mendapatkan perkuatan. Untuk itu kami setelah ini akan mengundang berbagai pihak yang berkaitan dengan bagaimana melakukan penguatan terhadap posisi inspektorat di kementerian lembaga. Demikian teman-teman sekalian, yang tadi pertanyaan itu nanti belum dijawab sekarang. Terima kasih. Sorry Mas ya.